sataman kunir sarimpang sasajiti pajajaran sasaji ieu kahatur deui kahatur ti putri hiji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Tukang kebun dan kucing yang setia kembali menyapa di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan rasa terima kasih yang tak terhingga mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kesempatan yang sekarang ini kita bisa berjumpa kembali, dan khusus di hari yang penuh dengan barokah dan insya Allah syafaat dari Rasulullah ini, saya ingin menyampaikan bahasan mengenai budak angon atau Satrio Piningit, terkhusus dengan sesaji yang terhampar di hadapan kita, yang kita persembahkan kehadirat Allah sebagai rasa syukur dan rasa terima kasih yang tak terhingga, dikarenakan karunia-Nya yang luar biasa kepada kita semua, khususnya kepada bangsa Indonesia dan umumnya kepada semesta. Untuk sebuah kisah yang sungguh luar biasa dan menjadi rahasia semesta, terutama yang berhubungan dengan raja-raja. Pada kali ini, perkenankan saya membahas sebuah judul, Siliwangi, Budak Angon, Pajajaran, dan 2 syarat dari Prabu Siliwangi. Judul ini dengan sangat senang hati dan penuh rasa bahagia yang luar biasa saya persembahkan khusus kepada pemilik cerita ini, yaitu beliau Prabu Siliwangi, berikut seluruh pasukan, keturunan, anak cucu, rakyat, dan kerajaannya, dan terutama teruntuk saudara-saudari saya dari suku bangsa Sunda. Budak Angon adalah milik kita. Budak Angon adalah milik Sunda. Budak Angon adalah berasal dari tulang sulbi beliau, dari keturunan beliau Prabu Siliwangi, di mana diturunkan kepada salah satu golongan yang ikut serta dengan beliau Prabu Siliwangi ketika mundur dari kejaran orang-orang yang mengejarnya. Dari golongan mana sosok Budak Angon ini berasal? Insya Allah di kesempatan yang lain saya akan membahasnya dan akan mengetengahkannya ke hadapan sidang pemirsa tukang kebun dan kucing yang setia. Amin. Sedangkan Satrio Piningit itu adalah laku lampah yang menjadi perbuatan ataupun lakon yang dilakukan oleh Budak Angon ini, dikarenakan suatu kepentingan yang dia emban sehingga dia harus melakukan suatu tindakan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Maka jadilah dia sosok yang terpingit.
dalam kisah Budak Angon atau Satrio Piningit, maka kita sebagaimana yang diamanahkan atau diwasiatkan oleh beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya, beliau menghimbau, entah apakah orang-orang yang membaca Uga Wangsit itu memahaminya atau tidak. Saya berkesimpulan dari seluruh wacana-wacana dan dari seluruh pembicaraan-pembicaraan yang bergulir di masyarakat kita itu, saya berkesimpulan bahwasanya banyak yang tidak memahami bahwasanya beliau Prabu Siliwangi mengamanahkan sesuatu yang beliau mandatkan atau wasiatkan khusus kepada jamaah halayak ramai bangsa kita, terutama adalah dari rakyat Jawa Barat atau dari golongan Sunda, dan umumnya kepada seluruh pihak yang kemudian akan mencatut-catut nama Budak Angon atau Satrio Piningit. Beliau Prabu Siliwangi mengamanahkan bahwasanya pertama, ketika ada pihak yang mencoba untuk mencari tahu tentang Pajajaran, ditambah dengan mencoba untuk mengulik-ulik sosok Budak Angon, maka satu syarat yang harus menjadi landasan utama adalah dia harus menggunakan dasar pijakan, yang mana beliau sebut sebagai hamparan. Harus ada dasar pijakan, harus ada landasan bagaimana dia berpendapat mengenai Pajajaran itu, dan juga mengenai sosok Budak Angon. Itu syarat yang paling utama. Dan syarat yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ketika ada siapapun, entah dia dari suku Sunda atau dari suku luar Sunda, mencoba untuk mengotak-atik atau mencoba untuk mencari tahu tentang Pajajaran dan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, maka dia tidak boleh arya aing. Dia tidak boleh inilah gue, inilah aku. Dia tidak boleh arya aing pang pinterna, seakan-akan dia yang paling tahu, seakan-akan dia yang paling pintar. Apalagi kalau dia tidak menggunakan landasan atau pijakan sama sekali. Itu benar-benar sesuatu yang sangat-sangat dilarang, baik oleh beliau Prabu Siliwangi maupun oleh beliau Prabu Jayabaya. Itulah sebabnya kedua tokoh tersebut memberikan informasi-informasi dari serat-serat yang beliau tinggalkan. Dan apabila melanggar, maka ada konsekuensi tersendiri yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar itu. Dimana kalau yang melanggar itu adalah dari golongan orang yang memiliki ikatan darah secara langsung dengan beliau Prabu Siliwangi, maka Prabu Siliwangi memberikan tulahnya, yaitu bahwa orang tersebut akan gila. Mudu aredan heula, begitu kata beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya. Sedangkan apabila orang tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan beliau Prabu Siliwangi, saya tidak tahu tulahnya akan seperti apa dan akibatnya akan bagaimana, benar-benar saya tidak tahu. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna untuk kita semua, tidak mengundang fitnah, tidak mengundang caci maki, dan mohon untuk tidak gegabah dalam memberikan komentar. Semuanya saya serahkan kembali kepada masing-masing kita. Adapun kebenarannya itu semuanya datang dari Allah, kesalahan seluruhnya adalah dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mencoba untuk menyajikan segala sesuatu semampu-mampu saya, sebisa-bisa saya, dengan kemampuan terbaik saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Sampai jumpa di konten channel Tukang Kebun dan Kucing yang Setia selanjutnya. Wassalam.